Sejarah Islam dipenuhi oleh ulama-ulama yang membedakan diri berdasarkan keluasan pengetahuan dan keteguhan hati mereka. Mereka salih, sangat memahami prinsip-prinsip dan praktek-praktek Islam, serta sedikit peduli dengan kekayaan dan harta benda duniawi. Mereka menundukkan diri di hadapan Sang Pencipta dalam kegelapan malam dan terus-menerus menuntut ilmu dan kebijaksanaan di siang hari. Mereka juga melalui kesulitan pribadi dan keuangan yang amat besar dan sering dibuat menderita akibat iman dan keyakinan mereka. Tetapi mereka tidak pernah tunduk di hadapan seorang raja atau ratu. Bagi mereka, kehidupan dunia ini ibarat ilusi, upaya untuk mencapai kebenaran, keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan membutuhkan menjadi misi utama mereka dalam kehidupan. Mereka orang-orang yang memiliki karakter luar biasa, kepribadian yang teguh, keberanian dan tekad yang mendalam. Para ulama teladan seperti ini muncul di berbagai masa dalam sejarah Islam dan memenuhi panggilan jiwa mereka dengan penuh kesabaran, ketekunan dan kesuksesan besar. Ahmad bin Hanbal adalah salah satu ulama dan pembaharu besar yang muncul membela Islam tradisional pada saat kritis dalam sejarah Islam. Imbasnya, ia meninggalkan jejak tak terhapuskan dalam sejarah Islam. Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani terlahir dalam suku Arab terhormat Asy-Syaiban. Kakek Ahmad, Hanbal bin Hilal, menduduki posisi penting sebagai gubernur provinsi Sarakhs di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Ayah Ahmad, Muhammad, merupakan seorang pejuang pemberani yang berpartisipasi dalam ekspedisi militer pimpinan dinasti Umayyah dan wafat di medan perang saat berusia 30-an tahun. Ahmad berusia sekitar 2 tahun ketika ayahnya meninggal dunia. Ia dibesarkan dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit oleh ibunya yang solih, Sofia. Imam Ahmad mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah lokal dan berhasil menghafal seluruh Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Karena dipengaruhi oleh ibunya, Ahmad mulai mempelajari hadis pada usia 16 tahun dan jatuh cinta pada subjek tersebut. Pada tahun-tahun pertamanya, ia tidak hanya murid yang cerdas, tetapi juga sangat religius. Karakternya yang teliti dan kepribadiannya yang ramah membuatnya disayangi guru-gurunya. Pada periode ini, Ahmad bekerja sebagai seorang juru tulis di kantor pos setempat guna menambah penghasilan keluarganya. Ia juga rutin menulis surat-surat bagi para penduduk desa yang buta huruf secara gratis. Ahmad kemudian menggabungkan pendidikannya dalam bidang fikih dan hadis di bawah bimbingan Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya. Abu Yusuf adalah salah satu murid terkemuka Abu Hanifah serta seorang ulama Islam dan ahli hukum terkemuka pada zamannya. Meski Abu Hanifah meninggal dunia sekitar 14 tahun sebelum Ahmad lahir, Ahmad amat beruntung bisa mempelajari hadis dan fikih dari Abu Yusuf. Seperti halnya Abu Hanifah, Abu Yusuf menekankan pentingnya pertimbangan ilmiah atau ijtihad melalui qiyas. Inilah fitur kunci dari pemikiran dan metodologi hukum mazhab Hanafi. Ahmad rutin mengikuti kuliah-kuliah Abu Yusuf dan menjadi sangat familiar dengan fikih Hanafi. Pada 4 tahun berikutnya, Ahmad mempelajari hadis dan fikih di bawah bimbingan Haytham bin Bishr, salah satu ulama hadis terkemuka di Baghdad. Sebagai pusat perpolitikan dunia Islam dan sebuah kota yang berkembang, Baghdad menarik minat sejumlah ulama paling terkenal dunia Islam untuk menetap dan mengajar di sana.
Terdorong keinginan untuk menyelesaikan pendidikannya, Ahmad kemudian mengikuti kelas-kelas para tokoh seperti Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Bakar bin Ayyas dan memahami pengetahuan dan kebijaksanaan Islam dengan cepat. Begitu besarnya pengabdian, dedikasi, dan komitmennya pada studi-studinya terutama pada hadis Rasulullah, sampai-sampai Ahmad sering meninggalkan rumah sebelum salat subuh dan menunggu kedatangan guru-gurunya untuk memulai kelas pertama pada hari itu. Setelah menyelesaikan studi-studinya di bawah bimbingan para ulama terkenal di Baghdad, Ahmad mendatangi pusat-pusat studi Islam besar lainnya, termasuk Basrah, Kufah, Makkah, Madinah, Yaman, dan Suriah demi mengejar ilmu mengenai hadis. Selama berkelana, Ahmad bertemu dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang saat itu tinggal di Makkah. Meskipun Ahmad jauh lebih muda dari Asy-Syafi'i, tetapi Asy-Syafi'i sangat terkesan dengan keluasan pengetahuannya tentang Islam. Beberapa tahun kemudian, kedua tokoh Islam ini bertemu lagi, kali ini di Baghdad. Kala itu Asy-Syafi'i telah mengembangkan teorinya sendiri tentang hukum Islam secara ketat dan sistematis. Ahmad pun sudah dikenal luas sebagai cendekiawan hadis tersohor, menguasai semua perbedaan dan kerumitan subjek ini di bawah asuhan ulama asal Yaman Abdurrahman bin Hammam, sang penulis karya besar Musannaf. Ahmad dan Asy-Syafi'i kerap terlibat dalam perdebatan dan diskusi mengenai poin-poin penting fikih dan hadis. Asy-Syafi'i segera mengakui keunggulan Ahmad dalam studi hadis dan sering berkonsultasi dengannya mengenai isu-isu sulit seputar hadis. Karena keasyikan utamanya dalam hidup adalah mengejar pengetahuan, Ahmad dengan senang hati melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu dan kebijaksanaan Islam. Ia bukan tipikal orang yang berharap guru-gurunya yang mendatangi dirinya, melainkan ia yang mengunjungi para gurunya untuk belajar dari mereka. Ketika Ahmad pertama kali bertemu gurunya Abdur Razzaq di Makkah saat musim haji, rekan sejawatnya Yahya bin Ma'in, pembimbing Bukhari yang tersohor, menyarankan agar mereka belajar dari Ahmad mulai sejak itu. Ahmad tidak setuju dengannya dan alih-alih ia bepergian sampai ke ibu kota Yaman, Son'a, untuk mempelajari hadis di bawah bimbingan Abdur Razzaq. Sebagai pencari pengetahuan yang jujur dan bersemangat, Ahmad dengan senang hati menghabiskan uangnya dan menanggung derita dalam usahanya mencari ilmu. Namun dalam proses tersebut ia tidak pernah suka berkompromi mengenai keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsipnya. Kolaborasi Ahmad dengan Asy-Syafi'i terbukti sangat bermanfaat baginya karena sejumlah alasan. Sampai saat itu Ahmad sibuk menulis serta menghafal hadis dan fikih. Tetapi Asy-Syafi'i membantunya mengembangkan pendekatan kritis pada subjek-subjek tersebut. Sebagai seorang analis dan sintesis ternama, Asy-Syafi'i menjelaskan teorinya tentang hukum Islam kepada Ahmad, termasuk semua kerumitan dalam konstruksi dan deduksi dari prinsip-prinsip usul fikih. Ini memungkinkan Ahmad untuk meninjau kembali sejumlah besar hadis yang telah dipelajarinya. Penyelidikan kritisnya terhadap literatur hadis memungkinkannya untuk memastikan relevansi hadis-hadis tersebut dengan hukum Islam dan teori hukum. Ini menjadi titik balik terbesar dalam perjalanan intelektual Ahmad. Berkat pengetahuan luar biasanya mengenai hadis, ucapan-ucapan para sahabat Rasulullah dan para tabi'in, sekarang Ahmad berada dalam posisi untuk mengembangkan pendekatannya sendiri terhadap fikih. Keahlian Ahmad dalam hadis dan fikih kemudian diakui secara umum oleh Asy-Syafi'i yang berkata, "Saya meninggalkan Baghdad ketika tidak seorang pun lebih soleh dan lebih hebat dalam soal hukum daripada Ahmad bin Hambal." Ketika itu Ahmad kira-kira berusia 40 tahun.
Biasanya, seorang ulama sekaliber dan sehebat Imam Ahmad akan memulai sekolah keagamaannya sendiri sebelum menginjak usia 40 tahun. Namun, Imam Ahmad menahan diri. Mengapa menunggu begitu lama? Beberapa sejarawan mengatakan Ahmad mengikuti teladan Rasulullah yang mencapai tahap kenabian dan mulai menyebarkan Islam ketika berusia 40 tahun. Karena itu, Imam Ahmad menunggu sampai dirinya mencapai usia ke-40 tahun. Pendapat lain berkata bahwa Imam Ahmad memutuskan untuk tidak mengajar selama guru-gurunya sendiri masih hidup, semata-mata untuk menghormati mereka. Yang menarik, Asy-Syafi'i meninggal dunia pada tahun Ahmad berusia 40 tahun. Tidak jelas apakah kematiannya ikut berperan dalam keputusannya untuk mulai mengajar. Mungkin kombinasi dari kesemua faktor itulah yang mendorongnya membuka kelas sendiri. Yang jelas, Imam Ahmad mulai mengajarkan hadis dan fikih pada usia 40 tahun dan dengan cepat mengumpulkan banyak pengikut. Karena pernah mengalami banyak kesulitan keuangan selama menjadi murid, Ahmad memberikan keringanan kepada para siswa miskin, khususnya mereka yang tidak mampu membayar uang kuliah tambahan.